Ya, selamat siang untuk kita semua. Gimana kabarnya? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita di siang hari ini. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai bipolar. Ya, bipolar ini kita dengar tidak asing ya. Nah, bipolar ini mengarah gangguan perasaan dalam diri manusia. Ya, saya membahas bipolar dari buku Dr. Laurentius M. Panggabean, SPKJ dan De Rona. Ya, di sini ternyata buku ini sangat membantu bagi penderita bipolar, ya, membantu kita mengamati orang-orang ataupun teman-teman di sekeliling kita, apakah dia mengalami bipolar tersebut gitu. Ya, langsung saja saya jelaskan sedikit. Nah, penderita dengan gangguan bipolar atau orang dengan bipolar ODB adalah orang yang mengalami gangguan perasaan dengan dua kutub yang berbeda. Nah, dua kutub yang berbeda dalam arti depresi dan mania. Jadi, saya akan menjelaskan yang pertama itu depresi dulu. Ya, apa saja sih ciri-ciri dari orang yang telah mengalami depresi tersebut? Ya, langsung saja. Yang pertama itu perasaan atau mood menurun hampir sepanjang hari. Jadi orang yang mengalami depresi itu mengalami moodnya tuh tiba-tiba menurun gitu. Perasaan dia tuh tiba-tiba menurun. Apapun yang mau dia lakukan ya nggak mood gitu. Jadi dia nggak mau ngapa-ngapain gitu. Terus yang selanjutnya itu ada menurunkan minat atau kesenangan. Nah, kalau kita melihat teman kita yang tiba-tiba nih, dia kan orangnya suka kali senang, tiba-tiba dia gembira. Emang bawaannya dia tuh orangnya gembira gitu. Tapi tiba-tiba kita lihat dia tuh sepanjang hari, satu harian itu mood dia tuh nggak ada, minat kesenangan dia tuh nggak ada sedikit pun. Dia tuh diam aja terus gitu. Itulah ciri-cirinya. Terus yang selanjutnya penurunan berat badan yang menurun secara drastis dan nafsu makan juga berkurang nih. Nah, misalnya nih teman kita beratnya 65 gitu, tiba-tiba turun jadi 40 gitu, 40. Nggak ada sebab, nggak ada olahraga dia, tapi tiba-tiba dia berat badannya itu turun gitu. Nah, inilah ciri-ciri dari depresi tersebut gitu. Inilah yang dialami dari orang-orang yang mengalami depresi tersebut. Terus yang selanjutnya ada sulit tidur atau sebaliknya mengantuk. Nah, nih orang yang mengalami depresi itu cenderung mengalami sulit tidur. Nah, sulit tidur, gelisah, misalnya di malam hari gelisah, terus ataupun sebaliknya gitu, satu harian itu dia tidur aja terus, kerjanya tidur, nggak mau dia beraktivitas, nggak mau dia melakukan kegiatan hal-hal lain, itulah. Terus yang selanjutnya lelah atau hilang energi. Nah, dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak melakukan kegiatan apapun itu, tapi dia merasa lelah gitu dan kurangnya energi dia gitu. Terus yang selanjutnya perasaan tidak berarti ataupun rasa bersalah. Nah, kalau dia tiba-tiba nih berpikiran rasa bersalah, yang rasa bersalah terus yang dipikirin dia, namun rasa bersalah itu berlebihan di dalam pikiran dia gitu. Itulah ciri-ciri orang yang mengalami depresi. Terus yang selanjutnya, nah menurunnya
konsentrasi. Tiba-tiba nih dia susah kali untuk konsentrasi ketika dia mau melakukan pekerjaan ataupun tugas-tugasnya. Misalnya nih orang yang sudah bekerja di kantoran ataupun orang yang dalam studi mengerjakan tugas-tugas dari dosen, dan tidak konsentrasi di satu harian itu gitu. Terus yang selanjutnya, nah yang terakhir, pikiran dia berpikir dia ingin mengakhiri hidupnya. Nah, inilah yang terakhir dari orang tersebut ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya dan tidak ada gunanya dia hidup. Nah, itulah ciri-ciri orang yang sangat terlihat kalau orang tersebut sedang mengalami depresi gitu. Jadi untuk selanjutnya, untuk mania belum saya jelaskan, mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan. Semoga ciri-ciri ini dapat membantu kita dalam menganalisa orang-orang yang sedang mengalami depresi tersebut. Ya, terima kasih. Semoga kita tetap sehat selalu dan semoga kita tidak mengalami depresi. Tips yang saya berikan kepada teman-teman agar tidak mengalami depresi, selalu berdoa dan bersyukur, lakukan aktivitas ataupun kegiatan kita yang sudah ada di depan kita, yang sudah ada di depan mata kita, lakukan dengan penuh syukur ya. Terima kasih, selamat beraktivitas.